Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Sadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Kepada ikhwan, akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak yang mudah-mudahan hidupnya makin diberkahi Allah, umurnya dipanjangkan, diberkahi, rumah tangganya semakin baik, sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, semua hafal Al-Quran, kemudian ekonominya makin baik, hutangnya lunas. Nah, urusan hutang semangat. Syukur-syukur segera bisa ke tanah suci bareng-bareng, sak keluarga. Masya Allah. Ada yang belum pernah sampai ke Mekah? Yang belum pernah ke Mekah sama sekali? Belum pernah? Coba diangkat tangannya, pegang muka. Astagfirullah. Tidak apa-apa ya, dibuat santai aja ya. Tidak apa-apa Bu, santai ya. Karena di minggu-minggu ini saya tuh banyak nangani orang yang kena santet. Di minggu-minggu ini banyak orang yang kena santet yang parah, ya Allah, sampai tangannya rusak, kakinya rusak, tinggal mukanya doang yang tidak rusak, gara-gara santet, persaingan karir. Kemarin juga ada orang yang kena mahabbah guna-guna, pelet. Misalnya semar mesem, semar mendem, semar mendelik gitu ya. Di minggu ini banyak sekali saya nangani orang kayak gitu. Nah, makanya mukjizat Al-Quran ini Masya Allah ya. Al-Quran itu memang Masya Allah, memang mukjizat yang tiada bandingnya. Semakin kita sering baca Al-Quran, semakin kita sering membaca, memahami, mengamalkan, mengajarkan, insya Allah setan ora doyan, demit ora dulit. Paham enggak nih? Ternyata Pak Bu ya, orang-orang yang menjaga wudhu, orang-orang yang menjaga sholat, orang-orang yang rajin baca Al-Quran, orang-orang yang menjaga amalan sunnah, itu di mata bangsa jin itu wajahnya itu bersinar, sehingga jin itu mau deket aja takut. Jadi makanya banyak sekali orang-orang yang kena gangguan jin ketika ngikuti kajian saya depes, ngumpet gitu ya. Makanya kalau di sini ada yang lihat saya kok benci gitu ya, jangan-jangan itu indikasi gangguan jin tuh. Hawanya pengen marah gitu, apalagi pengen ngelempar sandal sama saya. Indikasi.
Jadi ada seorang ibu-ibu, setiap pengajian saya itu pasti cari tempat yang aman, yang tidak terlihat saya, karena setiap lihat wajah saya langsung kepalanya pusing. Makanya dia ngambil pulpen sampai, jadi setiap kajian saya dia noklei pulpen kerjaannya. Ada yang kayak gitu. Masya Allah. Saya teringat dengan kisah Umar ya, pernah dengar kata kisah Umar ya. Kalau Umar itu lewat satu jalan, setan aja mau simpangannya aja takut. Nggak usah Umar ternyata. Setan tuh lihat para perukah itu takut. Ada yang udah mau muntah enggak di sini? Kepala pusing gitu. Nah, kemarin ada ibu-ibu kayak gitu. Saya diundang. Ada seorang ibu-ibu, anaknya baru 2, suaminya baru 1, alhamdulillah ya. Ini canda Bu, canda, enggak usah terlalu serius lah gitu. Kalau terlalu serius malah ada. Anaknya baru 2, tangannya ini sudah sampai melepuh semuanya nih. Udah keluar nanah. Keluar apa? Baunya amis. Kena sihir upas ular. Tujuannya ini memang dibunuh. Targetnya ternyata di dunia perdukunan ini, pengakuan dukun yang ketemu saya. Saya sudah jadi dukun selama 20 tahun Ustaz. Dulu setiap membunuh satu orang 10 juta, sekarang 250 juta. Ini kayaknya pas corona nih jadi kayak gitu ya, cepat kaya ya gitu. Habis itu kita mati tapi terus digebuki malaikat gitu ya. Itu kayak gitu, Masya Allah. Singkat cerita Mbak ini, jadi gini ceritanya kayak gini. Ini hati-hati yang ada yang masih karyawan di sini atau bos semuanya di sini. Amin. Atau yang masih kantoran gitu. Jadi ada orang yang punya usaha, misalnya Mas Haji ini punya usaha, punya keluarga, punya saudara. Nah, usahanya dipasrahkan sama si A ini. Ternyata yang dipasrah ini tidak apa? Tidak amanah. Singkat cerita sampai kerugian perusahaan itu sampai banyak. Karena saya keluarganya beliau, wah ini harus diselamatkan. Kasihan ini orang baik kok akhirnya kita ambil alih. Nah, orang ini tidak terima. Bukan ini loh, bukan jenengan. Gen gak gampang gitu. Akhirnya tidak terima. Ngirim santet itu. Masya Allah. Ini mohon maaf ya, saya tidak bisa lihat jin ya. Saya tidak bisa lihat jin. Bisanya cuma lihat celana jin gitu ya. Makanya yang sering gangguan jin itu karena sering pakai celana jin itu gitu. Ini celana saya dipakai terus ini. Canda Pak. Jangan dimasukin di hati. Sama yang sering nyambel lombok setan, ibu-ibu hati-hati itu ya. Lomboknya disambel, yang setannya marah. Lombokku disambel loh. Ini canda kalau yang ini ya. Nah, singkat cerita akhirnya Pak, karena diamankan ini tidak terima ini, ngirim santet. Sampai ngundang beberapa dukun. Singkat cerita, alhamdulillah atas izin Allah, satu persatu jin itu pada tobat, masuk Islam, keluar. Kemudian tidak lagi balik di dukunnya itu. Masuk Islam, keluar. Sampai ada salah satu orang yang indikasi, mohon maaf, kikun. Tahu kikun enggak? Kiai tapi ternyata dukun. Enggak perlu disebutkan namanya, orangnya mana enggak? Dia punya ingon-ingon jin itu sampai 17. Alhamdulillah yang 13 sudah tobat lewat kita. Nggak pulang ke sana lagi. Alhamdulillah. Ini yang datang jin-jin banyak loh di sini loh. Makanya tenang aja. Walaupun di sini bangsa manusia sedikit, tapi kalau kajian saya bangsa jin pasti banyak di sini. Akhirnya tobat satu persatu. Kiai ini semakin marah nih. Wong biasanya kiai dukun, mohon maaf ya, kiai yang tidak benar gitu. Akhirnya dia tobat satu persatu, tidak terima, sampai sekarang masih neror pasien saya ini terus. Kemudian si dukun ini punya jin 25. Alhamdulillah satu persatu tobat juga lewat kita. Alhamdulillah atas izin Allah, atas pertolongan Allah. Tinggal satu jin yang sangat kejam banget. Pokoknya malam ini harus mati. Malam ini harus mati. Karena kontraknya cuma 3 hari. Kalau 3 hari mati, ini baru di DP 50 juta dia. 3 hari mati, 200 jutanya nanti di cash. Akhirnya jin itu pada tobat Pak. Alhamdulillah atas izin Allah tobat. Bukan karena saya hebat, bukan. Karena kita memakai mukjizat saya ulang lagi. Karena kita memakai mukjizat yang hebat berarti apa? Al-Qur'annya, bukan kitanya. Berarti kalau kita selalu bersibuk dengan Al-Qur'an, Allah akan mengangkat derajat kita. Rasulullah bersabda, "Innallaha yarfa'u
bihadzal kitab aqwamun wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat manusia suatu kaum dengan Al-Qur'an, dan Allah akan menghinakan suatu kaum juga dengan Al-Qur'an. Siapapun yang mengagungkan Al-Quran, siapapun yang mendakwahkan Al-Quran, belajar Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah. Siapapun yang tidak mau berhukum dengan Al-Quran, yang tidak mau belajar Al-Quran, yang meremehkan Al-Quran, pasti akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak ada kata lain kecuali kita harus semangat belajar Al-Quran. Nah, lanjut tidak ceritanya? Lanjut tidak nih? Lanjut? Apa cukup? Singkat cerita, akhirnya Pak, tiba-tiba pasien ini kesurupan. Setelah kesurupan yang sekian kali, hati-hati ya. Nah, kalau ada kuntilanak itu sering iseng-iseng tuh, jin bangsa kuntilanak itu sering iseng-iseng tuh. Seringnya ngeledekin. Tiba-tiba pasien saya itu masih tidur. Itu tak rukyah dari jam 12 malam sampai jam 9 pagi. Tidak tidur sama sekali sang rukyah dia itu. Dari jam berapa? 12 malam sampai jam 9 pagi pasien saya ini. Saya, mertuanya dia, suaminya dia, semua suami, mertua sudah dihajar semuanya, dicakari semuanya. Akhirnya saya masuk ke situ. Dari jam 12 malam sampai jam 9 pagi tak rukyah tanpa berhenti, Pak. Tidak tidur sampai saya. Akhirnya terus singkat cerita, di malam itu di puncak-puncak Mbak ini mau ngalah, udah Tat, aku udah tak pamit aja Tat, saya sudah tidak kuat. Saya tak pamit aja, mati aja ndak apa-apa. Karena saya sudah menyusahkan Ustadz, sudah menyusahkan suami, keluarga saya, daripada saya jadi beban orang lain. Saya ngomong, Mbak, masuk perjuangan kita tidak dihargai. Kuat, Mbak. Dia sudah mau pamit, udah les kayak gini, udah kayak mau mati itu. Tiba-tiba saya ngomong sama suami, Mas, dimotivasi, dipanggil lagi. Jadi kalau di keluarga kita, kalau ada orang yang lepas kayak mau pamit itu, aja langsung yo ngono aja. Akhirnya terus sama masnya itu, coba Mas bacakan ini, turukan saya 1 2 3. La ilaha illallah bareng. Wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal? Hafal belum? Yuk, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, barang siapa yang di pagi hari membaca ini 100 kali, baca apa? Yuk bareng. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali, maka ditulis baginya 100 kebaikan. Ditulis berapa? Dihapuskan baginya 100 keburukan. Yang nomor 3, dia seperti halnya sudah memerdekakan 10 budak dari keturunan Nabi Ismail. Yang nomor 4, dia tidak akan pernah kena gangguan jin semenjak dia baca itu sampai malam hari. Jadi kalau ada apa-apa tidak usah ngundang saya, Pak, tidak usah. Kasihan Yayang Beb saya yang di rumah. Nggih balik sedelok diundang neh metu. Balik sedelok diundang meneh ya. Sakit terus kapan sampai kadang nyanyi siang abah dakwah gitu. Malam juga ruqyah gitu. Kapan waktunya untuk mama gitu sampai gitu. Kayak gitu. Ini saya tak buat agak santai karena apa? Saya tuh tiap hari ngadepi ngomong yang serem-serem gitu. Jadi, nah ceramah serem-serem loh, cepet tua aku saja gitu ya. Makanya tak buat santai aja. Akhirnya bener itu. Ketika baca itu, masya Allah Pak. Ini yang ngirim dia adalah dari dukun, yang ngirim adalah siluman ular. Siluman ular tuh akhirnya karena dia sudah kalah dengan bacaan ayat Al-Quran, dengan mukjizat Al-Quran. Senjata kita Pak tak kasih tahu. Tadi yang pertama apa? Yuk. La ilaha illallah
wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang nomor 1 itu. Yang nomor 2 ayat kursi. Apa? Baca 1 2 3. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Semuanya hafal? Ada yang belum hafal? Ada yang belum? Angkat tangannya, taruh muka. Astagfirullah ya gitu ya. Dihafalin. Yang pertama apa? Ayat apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca setiap saat. Itu senjata kita. Yang kedua, baca ayat kursi. Ayat kursi dibaca kapan? Setiap habis sholat fardu sekali. Setiap habis sholat fardu 5 kali sekali. Kemudian setiap pagi sekali, setiap sore sekali, menjelang tidur sekali. Berapa kali berarti? 8 kali ya. Habis sholat 5 waktu, pagi, sore, menjelang tidur. Barang siapa yang ketika tidur dia membaca ayat kursi, maka Allah akan kirim malaikat untuk menjaga dia. Santet rak bakal iso. Jin tidak akan pernah masuk atas izin Allah. Dahsyatnya mukjizat Al-Quran. Yang nomor 3, amalan yang tak kasihkan sama pasien saya ini, Mbak, mentalnya dikuatkan. Jangan sekali-kali punya pikiran bahwa ini santet kelas kakap, ini jinnya hebat, jangan. Tapi kita ikuti mukjizat Al-Quran. Inna kaida syaiton kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Sekuat apapun jin, sekuat apapun dukun, sekuat apapun sihir, kalau sudah berhadapan dengan ayat Al-Quran, dia pasti takluk. Makanya Al-Quran. Yang nomor selanjutnya adalah jaga sholat. Setelah Mbak ini mengamalkan ini, tambah, mohon maaf ya, tambah kebetulan saya juga kebetulan juga konsumsi kurma ajwa setiap pagi berapa? 7 butir. Barang siapa yang tiap pagi Mbak konsumsi kurma ajwa 7 butir, dia tidak akan pernah dibahayakan racun dan sihir. Itu amalannya itu. Jadi tidak usah manggil saya, tidak usah ya. Amalkan sendiri aja. Setelah mengamalkan itu Pak, Masya Allah, atas izin Allah, atas pertolongan Allah, langsung setiap jin-jin ngirim racun di dia, itu balik ke jin itu sendiri. Baca apa tadi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setiap ada kiriman jin, jinnya ngomong gini, kok iki aku sing ngirim, aku gatel dhewe yo, ndak enak keluar gitu. Dikirim lagi sama jin, sama dukunnya itu, jinnya ngomong lagi, ini kok panas banget tuh badan ini tuh, kok aku yang ngirim racun kok mah gatel dhewe. Masya Allah. Nah nanti tak kasih tahu nih, kalau ada orang yang kena racun upas ular, yang tangannya sampai melepuh, kakinya sampai melepuh, obat pertama ini minyak zaitun. Apa? Yang pertama jelas, yang pertama minyak zaitun. Ini tambahan ya. Al-Quran jelas pasti ya tadi ya. Minyak zaitun. Yang kedua adalah kunir. Tahu kunir? Murah ya. Minyak zaitun cari minyak zaitun yang asli. Kunir murah ya. Nggak usah mahal-mahal. Yang ketiga, Masya Allah,
dimandiin di sumber mata air asli. Jadi ketika jin itu sudah masuk, itu kan nyebar racun di tubuh ini ya. Sampai bengkak semuanya, sampai baunya luar biasa, sampai nanan kayak gitu. Kemudian kita bacakan ayat Al-Quran terus, kita bacakan ayat Al-Quran terus, diajari la ilaha illallah tadi, amalan-amalan tadi, ayat kursi dan sebagainya terus. Akhirnya apa? Jin-jin itu nyerah. Karena apa? Benteng kita apa? Sholat, baca Quran, ayat kursi, zikir. Ini masya Allah itu jin itu gatel dewi. Artinya jin itu ngaku, hei jin, kamu jujur sama saya, kamu yang nyebar racun, pasti kamu juga tahu penawarnya. Kamu sekarang tobat sama Allah daripada kamu disiksa sama Allah. Ustadz, apa Allah masih menerima tobat saya? Allah Maha Pengampun. Saya sudah membunuh ribuan orang, Ustadz. Jangankan ribuan, dulu ada cerita orang membunuh 100 orang. Kan cuma 100, Ustadz, depan gitu sih. Kan cuma 100, Ustadz. Ini saya sudah ribuan. Jangan ribuan, jutaan sekalipun kalau kamu tobat sungguh-sungguh, Allah Maha Pengampun gitu. Gitu ya, Ustadz ya. Saya juga bingung, saya biasanya bunuh orang bisa, ini kok tidak bisa ya Ustaz? Atas izin Allah, mukjizat Al-Quran itu dahsyat. Makanya tidak akan pernah bisa orang yang mengawalkan Al-Quran bisa. Artinya siluman jin ular ini tobat atas izin Allah. Sebelum kamu sudah tobat benar ya, tak syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar, dah kamu sekarang tobat daripada kamu nanti mati, kemudian kamu mati dalam keadaan kekafiran, kedzaliman, murka Allah semakin parah. Artinya di dakwah itu dia mau tobat masuk Islam. Tapi Ustadz, ini saya tidak lihat wujudnya, tidak tahu loh Pak ya. Ini lewat pasien ya. Wujudnya ya wujud pasienku itu Pak. Ya. Tidak, wujud siluman kayak itu tidak. Akhirnya terus nanti kalau saya tobat bagaimana Ustadz? Yuk kamu di sini cari aja. Ada tidak di sini bangsamu? Saya juga tidak lihat Pak, tidak lihat. Dia gini merem-merem. Ada Ustaz, tapi wujudnya tidak seperti saya, wujudnya kayak manusia-manusia gitu loh. Coba cari lagi yang di sana-sana, ada yang kayak wujudmu, enggak, yang wujud ular kayak kamu. Oh, di sana Ustaz ada. Lah, kamu nanti tinggal di sana aja. Baik-baik apa jahat-jahat di sana? Itu baik-baik Ustaz, udah pada tobat juga. Udah ke sana aja gitu. Tapi sebelum kamu keluar, saya minta tahu karena kamu yang ngirim racun, kamu sudah tobat, tolong kasih informasi. Tapi informasi jin itu bisa benar, bisa salah. Tidak bisa dipegang 100%, tidak bisa. Cuma informasi. Ustadz, informasinya nanti Ustadz habis ini dikasih degan hijau. Yang kedua dimandiin di sumber. Kamu tidak bohong yo. Kalau bohong ketemu aku tak ajar gitu kan. Enggak Ustadz, aku udah tobat Ustadz. Tidak bohong ya. Karena apa? Semua berita yang datang dari jin kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah tidak boleh diambil.